Dengar mesin-mesin kan? Mesin kan? Ada suara mesin enggak? Enggak, Pak. Jernih, Pak. Oh, enggak ada. Nggak Oh, ada, Pak. iya iya ini. Ini ada yang tukang-tukang yang bekerja di sebelah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa sehat selalu, ya, bisa beraktivitas sebagaimana yang semestinya. Ya, pagi ini kita lanjutkan bahasan kita, ya, APG, dan materi videonya sudah saya berikan. Itu materi rekaman kuliah, ya. Yang tentu kalau saya sampaikan itu sama begitulah, ya. Misalnya saya sampaikan lagi, ya itu lagi kan gitu. Jadi saya rekam saja dan kemudian itu di-share untuk dipelajari, ya, sehingga kemudian kita bisa melanjutkan ke apa namanya, ke latihan-latihan yang lebih dalam atau pendalaman soal, ya. Oke, ya materinya itu sama. Tentu harapan saya ya tadi udah disimak ya sejak jam 7 tadi sampai jam sekarang itu udah disimak. Videonya berapa lama itu durasinya? Hampir 2 jam, 2 jam, lama banget. hampir 1,5 jam lagi. 1,5 jam ya dari jam 7 sampai itu kuliah itu materi kuliah benar itu. Kalau saya sampaikan di sini ya segitu juga nanti 1,5 jam juga kan. Nah itu ibaratnya itu udah disampaikan kuliahnya awal. Nah sekarang kita lanjutkan ke pembahasan pendalaman materinya ya. Kita gak nambah materi dulu tapi kita mendalami ya. Baik. Ya sebelumnya dibuka dulu dengan doa supaya baik berkah ini kuliahnya. Di sini berdoa, Pak. Ya. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih Lukman. Nah, saya akan share screen, saya akan sampaikan apa di sini ya. Kita lanjutkan ya. Ya. Nah, di example 61 ini, itu kan ya hasil dari apa uji hipotesis kita, ya. Ini repot ini kalau yang belum melihat ya materi videonya repot ini kalau begini caranya ya. Makanya tadi mestinya sudah disimak ya. Ya, ada nggak yang belum melihat ini menyimak materinya? Kalau ada kan repot banget ini ya. Nah, mudah-mudahan ada, mudah-mudahan sudah semuanya. Ya, saya rekam dulu deh. Ya, baik ya. Dari hasil uji hipotesis kita tentang ya suatu studi ya, suatu studi ya ingin mengetes ya suatu sampel sebanyak 11 sampel di mana sampel itu dibagi dua ya. Jadi sampelnya dibagi dua, dianggap sampel yang sama, dianggap dari populasi yang sama ya. Hanya sampelnya dibagi dua. Sampel air ya ini ya, sampel air itu dibagi dua. Misalnya satu botol itu setengah botol ditaruh di commercial lab, setengah botolnya ditaruh di state lab. Jadi ingin diuji, ingin supaya dapat ini, supaya dapat pembanding gitu maksudnya gitu ya. Kita tes di dua tempat itu supaya dapat pembanding. Saya tes nih gula darah atau asam urat ya. Di lab ini, oh ternyata gula darah saya dites di situ kok tinggi. Wah, saya tes lagi di tempat lain itu untuk membanding. Tapi sampel darahnya darah saya juga gitu. Ya ini ya. Ini adalah data dengan populasi yang sama.
Ya, cuman diukur di dua tempat atau dua cara yang berbeda. Nah, kita ingin mengetahui adakah perbedaan antara keduanya ini, gitu ya. Antara hasil ini loh ada perbedaan atau tidak, ya gitu. Nah, hasil uji hipotesisnya itu kan kita tahu bahwa H0-nya ditolak kan gitu. H0 ditolak, ya berarti apa? Kenapa H0 ditolak? Karena T kuadratnya lebih besar dari statistik ujinya. Ya, kalau hipotesisnya ditolak, otomatis minimal ada satu yang berbeda, entah X1-nya, entah X2-nya. Ini kan ada dua variabel yang diukur kan. X1 itu BOD atau biochemical oxygen demand, dan SS ya, suspended solids. Ya, apakah berbeda ya ukuran BOD-nya di commercial lab dan stat lab, ya? Ataukah yang berbeda adalah suspended solidnya yang berbeda, ya gitu. Minimal ada yang berbeda. Ternyata begitu dilakukan cek confidence intervalnya, baik menggunakan simultan confidence interval maupun dengan Bonferroni confidence interval, dua-duanya ya keduanya menunjukkan bahwa sama-sama mencakup nilai 0. Nah, artinya apa? Uji hipotesisnya tolak H0, tapi confidence intervalnya tidak tolak H0. Kan ada split decision namanya. Ada sesuatu yang kontradiktif kan gitu. Ya kan? Nah, ternyata memang di sini dicurigai adanya outlier di sini nih. Ya, ini loh ada outlier di sini nih ya. Nah, kan? Sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Artinya kalau hipotesis 0 ditolak, confidence intervalnya mesti menunjukkan hal yang sama. Ternyata ini tidak. Ya, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa cara ini. Ya. Ya kan kemarin yang ini ya. Nah, ini kan yang saya demokan di sana itu. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya kita dapatkan T kuadratnya, ini F tabelnya, ini adalah statistik ujinya, ini adalah akar C-nya, T kuadratnya itu jauh lebih besar daripada statistik ujinya, kan gitu, ya kan? Tolak H0. Tetapi ya confidence intervalnya ya baik SCI maupun Bonferroni-nya ya itu ini T tabel Bonferroni-nya ya. Ini menggunakan QT ya. Ini dibantu sama R-nya saja. Kalau kita sih sebenarnya bisa cari di tabel T, tapi kan jadi lama, jadi membuang waktu ya. Ini langsung saja. Nah ini kedua-duanya baik SCI maupun BCI-nya itu sama-sama mencakup nilai 0 ya. Ini misalnya kita lihat di SCI-nya untuk yang variabel pertama. Ini mencakup nilai 0 ini, negatif ke positif. Interval yang seperti ini kan ada nolnya di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, ini berarti tidak signifikan. Kemudian yang ini yang duanya juga mencakup nilai 0. Padahal hipotesisnya ditolak kan gitu. Ditolak itu artinya apa? Nah, tidak nol kan gitu. Ini Bonferroni-nya juga sama ya. Bonferroni malah lebih lebih pendek dia intervalnya. Ya kan lebih pendek intervalnya. Juga ada nolnya di tengah-tengahnya. Mencakup nilai 0. Ya. Nah, ini juga ya yang X2-nya juga mencakup nilai 0. Jadi tidak ada ini ada kontradiktif. Maka kemudian ya kita jangan kemudian bagaimana ya itu ternyata datanya adalah data dicurigai tidak normal gitu. Nah, bisa kita tes bahwa datanya normal atau tidak ya, multivariat normal atau tidak. Nah, ini kelanjutan ya. Nah, ini kita coba tes aja di sini. Ini belum ada nih ya. Data yang mana dites? Data yang Comlab-nya ya, masing-masing ini, masing-masing kelompok itu. Ya, Comlab dan StatLab-nya. Coba dites saja. Apa tesnya? Ini pakai package apa ini? Ya, coba ini MVN. Normality testnya. Comlab ya. Apakah begini bisa langsung?
Oh, tidak ada. MVN gimana MVN? Untuk tes multivariat normal apa ya? MVN ya? Atau MVN yang coba kita googling dulu ya. Saya lupa ini. Saya sudah coba googling nih. Ini kok ngikut ini gimana sih? Ini kok ngikut ini? Loh, loh. Mouse-nya mungkin, Pak. Hah? Udah. Ini normality test nih ya. Nah, ini normality testnya itu pakai MVN. Ya, pakai MVN. Harusnya udah bisa tadi. Package-nya belum itu, Pak. Jalankan. Package-nya ya. Package M MVN. class kalau nggak salah. MVN kelas ya. Apa MVN saja? M class. Mungkin lain kali. Coba kita lihat yang ini. Harusnya bisa ya. Ini MVN, multivariate normality test. Ini MVN data udah bisa harusnya. Library-nya MVN ya. Belum, berarti belum diinstal ya. Ternyata belum diinstal. Banyak juga ini. Ini kalian dengar suara mesin bunyi nggak? Dengar nggak? Enggak, Pak. Aman. Ini suara gar 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 ini. Kita tunggu saja nih installnya. Oh iya, ini laptop saya kan laptop ini, laptop baru ya. Eh, Laptop lama yang ada. Biasanya saya MVN MVN ini bisa. Nah, ternyata memang di laptop lama. Di sini belum ada. Ini harus diinstal. Mungkin beberapa package yang harus diinstal lagi. Ini ada banyak ini. Iya, banyak juga ini. Kalian juga install juga ini ya package-nya. Coba ini MVN. Kita pakai defaultnya saja. Ternyata nggak bisa.
Library-nya belum di-load. Oh, library-nya belum. Iya juga ya. Hmm. Oh, bisa ternyata ya. Sama-sama fungsinya tapi dengan package yang berbeda bisa ini. MVN juga ada di M-Class tadi juga ada ya. Bisa bikin ini yang sama. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini banyak ini ininya munculnya. G normality testnya. Ya, aduh. Ih, mana nih? Nah, ini ya. Eh, Nah, untuk multivariate normality, Mohon maaf multivariate. Pak, Pak, Hah? belum share screen-nya tuh. Belum Nggak ada. share, belum share screen. Tadi hilang Pak. Oh, hilang. Ya, Nah, sudah lihat. udah Sudah Pak. ya. Ya, oke. Ini ya di sel di sini bahwa eh, tes multivariate normalnya untuk Mardia itu dia adalah multivariate normal ya. Multivariate normal dia ini. Ya. Baik skewness maupun kurtosis. Dia multivariate normal ya. Tapi itu hilang lagi. Hilang lagi ya? Iya Pak. Recordnya juga berhenti Pak kayaknya. Ya Allah, berhenti juga. Kok bisa ya? Oke, saya record lagi ya. Putus berarti ya. Nah, oh saya klik stop start ini ya kali ya tadi ngeklik itu. Ngeklik yang bawah ini, keklik ke bawah lagi ya. Ya, ini uji tes multivariate normalnya. Ya, terlihat di sini kita menggunakan Mardia tes itu dua-duanya multivariate normal. Tapi kalau pakai Saviro dia bahkan univariatnya juga univariatnya itu tidak normal ya di X2. Ya memang Mardia sama Saviro ya beberapa lebih populer Saviro ya. Saviro Wilk itu ada jurnalnya. Kalau Mardia sepertinya belum ditopang dengan jurnal gitu ya. Jadi kita lihat di sini kan tidak normal di sini nih ya, tidak normal ini untuk yang variabel 2 ya. Nah, gitu ya. Penyebab tidak normal itu diduga kuat adalah ini ya. Ada outlier di sini nih, ya kan? Nah, ya. Nah, kita coba untuk menghilangkan variabel 8 ya. Kita coba hilangkan variabel 8. Nah, itu ini eksplorasi, bagian dari eksplorasi. Variabel 8 ya, kita hilangkan itu ya. Coba diulang lagi tapi dengan menghilangkan variabel ke-8. Benar kan 8? Coba tes lihat ke-8. Nah, oke. Ke-8 berarti kita balik dari data atas ya. Data atas di mana datanya ini kita hilangkan variabel ke-8 baris ke-8 kita hilangkan. Gini. Sudah, kita ulang lagi. Comlab, statlab. Nah, ini tinggal di enter saja. Nah, N-nya ada berapa tadi? Harusnya N-nya 10 ya. Nah, ya, benar. Alfanya tetap 1, ini D bar, ini covariant matriksnya, ini T kuadrat, ini F tabel, C2, C. Kita lihat ya. T kuadratnya adalah 11,44 dan C kuadratnya statistik ujinya 10. Mepet juga ini ya. Ini tolak H0, tapi sudah lebih lebih mepet ya. Kemudian kita coba lagi melihat confidence intervalnya ya. Lihat confidence intervalnya. Oke. Ya, pakai SCI aja ya. Ini sih bisa diteruskan ke kebun Veroni juga bisa. Ini juga bisa otomatis N-nya juga berubah ya. Enggak apa-apa. Ini hanya melihat dua-duanya ya. Coba kita lihat yang SCI-nya. Ini adalah ya kan? Ini kan beda namanya. Ya kan? Ini kan sama-sama tidak melewati nol dia. Jadi mengkonfirmasi uji hipotesisnya. Paling tidak ini sudah aman meskipun ini melewati nol misalnya nggak masalah.
Ini enggak signifikan ini. Ya ini melewati 0. Ini tidak melewati 0. Artinya tolak H 0 tidak mengkonfirmasi gitu ya kan. Jadi kalau dengan demikian kita bisa katakan di sini bahwa apa namanya ada perbedaan di uji variabel biokimia apa itu BOD itu biokimia apa namanya biochemical oxygen demand ini di BOD antara commercial lab dan state lab ada perbedaan hasil ukuran. Adapun di SS kedua lab ini menunjukkan ukuran yang sama. Nah, jadi minimal satu beda kita dapatkan di situ ya. Nah, sedangkan sebelum kita hilangkan baris ke-8 itu hasilnya membingungkan gitu ya, tidak sesuai gitu ya. Kalau yang di sini yang di Bonferroni kita lihat, nah sama juga menunjukkan adanya perbedaan di X1. Yang ini tidak berbeda. Nah, jelas berarti ya. Oke ya. Coba kita lakukan di sini MVN lagi ini ya. MVN Comlab-nya tadi udah di ini kan, udah di ya Comlab. Itu baru uji Comlab ya, belum state lab ya. Ini sudah Comlab-nya yang kedua tentunya. Ini kalau di klik ke bawahan malah stop. Coba lihat. Nah, sudah yes semua gitu ya. Jadi setelah menghilangkan variabel ke-8 dia jadi normal, ya kan? Minimal univariatnya normal gitu ya kan. Nah, ya. Nah, multivariatnya juga normal Mardia tadi ya. Oke. Atau cara lain misalnya kita ya tetap biarkan dia itu 8 tetap ya. Tetap ada gitu ya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kita lenkan misalnya. Misalnya kita lenkan coba di lock ya. Mau nggak? Mau ya. Nah, ini tanpa menghilangkan apa? Tanpa menghilangkan variabel ke-8 tadi. Ya, gitu. Jadi kalau data aslinya ini, ya kan? Kalau data hasil lognya, nggak perlu di view, dilihat saja di sini, udah beda dengan yang tadi. Ini lebih ragamnya lebih kecil. Setelah ini mentransformasi namanya. Coba kita lanjutkan. Apakah hasilnya tidak perlu membuang gitu loh. Data kalau dibuang kan sayang ya. Jadi pilihannya bisa membuang outlier atau bisa mencoba transformasi. Ini belum tahu juga hasilnya. Kita lihat di sini juga sama-sama tolak H0. Apakah itu terjadi di confidence intervalnya? Kita lihat. Ini tidak ada yang berubah, cuman kita ini taran lagi ya. Coba lihat. Di sini melalui 0. Di sini ternyata tidak ada dampaknya ya di len ya. Di lock kan tidak ada dampaknya. Jadi lebih dahsyat dengan menghilangkan outlier ya. Oke, itu adalah salah satu tambahan materi di bab ini. Ada yang mau ditanyakan kalian? Izin bertanya Pak, kalau misalnya yang BCI itu melewat tidak masuk 0 loh Pak. BCI mana? Yang Ini. itu, yang tadi pengujiannya kan baru SCI, tapi kalau yang BCI itu ada yang tolak 0 kayaknya. Udah kamu lakukan? Tadi kalian nyoba, kayaknya sih Pak. Oh, gitu ya. Nah, baguslah kalau gitu. Coba kita lihat. Oh iya. Benar. Ya. Ya, dia melalui ini yang BCI dia signifikan. Iya, Berarti yang benar. SCI sama BCI bisa beda begitu ya Pak? Iya, bisa beda. Ya, bisa beda.
Bonferroni ini dia lebih pendek intervalnya, makanya dia di negatif itu bisa ke negatif ya. Kalau yang SCI tadi lebih panjang intervalnya dia. Ini BCI-nya min 1 sampai min 0,02. Ini min 1,1 sampai 0, jadi lebih panjang, dia intervalnya lebih panjang. Nah, kemudian bagaimana kalian bisa menggambar menggambar daerah terimanya. Tentu kita nggak lokalkan, kita ulangi lagi ya yang aslinya ya. Gimana cara gambarnya? Ada yang mau mencoba? Berarti kalau mencoba silakan, kalau mau share screen ya. Oke. Ini yang pakai data aslinya yang dia tidak melewati 0 dua-duanya untuk Bonferroni maupun untuk SCI-nya. Nah, menggambar confidence intervalnya itu adalah kita harus tentukan apa dulu? Sketch ya. Sketsa ya, sketsa elips ini, karena 2 masih bisa kita gambarkan ya, sketsa elipsnya. Ya, ini dari matriks S. Ya, kita ambil dulu eigenvalue-nya. Ya, eigenvalue atau lambda ya. Lambda itu dari eigenvalue matriks S, ya kan? Yang value apa values ya? Nah, value. Ini lambdanya. Nah, ada 1, 2, 3, 4. S-nya 4 ya. Oh, berarti harus diambil matriknya begini. Ini kan datanya masih menyatu ya. Data D-nya ini. D-nya itu SD bukan S. Sorry, ya harusnya adalah SD. Karena kovariannya adalah SD. SD ya. Ya, SD. Bukan S. Ya, ini lambdanya. Ya, 449 dan 168, sekian. Nah, setelah dapat lambda, ya kita juga bisa mendapatkan eigenvektor. Vektor. Ini dari SD. Vectors. Ini eigenvektor 1, eigenvektor 2 tinggal diambil kolomnya ya. Nah, untuk yang pertama ya, ya kita coba. Oke. Kita tentukan di sini adalah panjang dari setengah elips. Itu adalah akar dari lambda I ya, akar lambda I kemudian dikalikan C, ya C akar lambda I per N ya. Yang per N-nya coba cek per N-nya pada sini ya. Gini ya. Betul kan? Ya, ini adalah setengah dari panjang elips ya, panjang sumbu mayor ya kalau untuk yang 1. Kalau untuk yang 2 ya ini tadi 2 per N. Ini 1 untuk yang sumbu mayor, yang 2 untuk yang sumbu minor. Oke. Di buku tidak diminta begitu ya, kita coba aja.
eh sumbunya ada di mana? Itu ada di eigenvektor ini. Nah, bisakah kita misalnya langsung membuat sketch itu ya? Ini untuk bahan ini ya, bahan diskusi gitu ya. Kita langsung kalikan dengan E gitu ya. Ini berarti E1 vektor, E2 vektor. Ini akan otomatis akan menggambar ya. Tentu titik pusatnya harus ditentukan dulu. Titik pusatnya ada di D-bar ya. Ada di vektor D-bar ya. Titik pusatnya di sini. D-barnya berapa? D-barnya. Ini masih manual ini ya. Masih manual ini. Kalau sudah ada yang bisa ini, bisa membuat sketsa elip tapi nggak manual. Jadi langsung nanti muncul di sini plotnya. Ada yang coba? Saya masalahnya belum mencoba ini. Kita misalnya sumbu mayor ya, sumbu mayor. Ini adalah C tadi, ya kan? C dikalikan dengan akar lambda 1 ya, dibagi dengan N. Ya. Ini berapa ini? 19 atau sekitar 20 skalanya. Coba kalau ini dikalikan dengan E vektor 1 nih. Nah, ya. Ini menjadi tapi ini berasal dari titik origin ya. Ini berasal dari titik origin. Paham enggak? Titik originnya adalah titik pusatnya itu, yang D-bar itu. Kita hitung dulu ini aja. Ini sumbu minor. Nah, kalau sumbu minor berarti ini lambda 2 dikalikan eigenvektor kedua. Ini lambda sumbu minor. Yang ini tentu adalah tegak lurus dengan sumbu mayor. Ya. Nah, titik pusatnya ada di D-bar. Ya, titik pusatnya adalah di D-bar. D-bar. D-barnya itu berapa? Min 9,363 dan saya crop aja di sini. Ya, ini sumbu mayor mana? Ini sumbu mayor, ini sumbu minor. Ya, panjang sumbu mayornya tadi 19, sekian. Yang panjang sumbu minor tadi berapa? Oh, belum di ini ya. Coba dulu. Panjang sumbu mayor. Panjang setengah sumbu mayor, ini panjang setengah sumbu minor. Kemudian sumbu mayor, sumbu minor, dan pusatnya. Ya, ini bahan-bahannya disiapin dulu kan. Bahan-bahannya disiapin dulu. Oke, ya. Oh, D-barnya malah nggak nampak D-bar. Oh, D-barnya ada ya. Min 9, jadi kita mesti tentukan dulu titik pusatnya. Halo. Ya.
Ini gambar sketsa min 9 dan 13. Jadi ada di sebelah kiri ya? Ada di sebelah kiri. Aduh, gambarnya nggak urut ya. Ya, min 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini min 9, ini min 10. Dari sini ya. Kemudian di atasnya 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sketsa saja kan? Nanti kalau gambar pakai penggaris ya. Oke, di sini ini titik pusatnya. Nah, kemudian dari titik pusat ini dianggap origin. Ya, dianggap origin dari elips. Yang kemudian sumbu mayor itu ya. Ini sumbu mayor ini itu bergerak dari titik originnya sebesar 6,5 dan ke atas 18. Wah, gambarnya ini enggak cocok. Ya, gambarnya ini kurang besar ya. Kurang ke bawah ya. Jadi ke atasnya 18 itu setengahnya ya. Kemudian ke kanannya ini sebanyak 6,5. Jadi ke kanan 6,5 ke atas 18. Itu setengah sumbu mayornya. Kemudian di panjang ke sini sama. Kemudian sumbu minornya itu min 11 ya, berarti di sebelah kiri min 11 ya, kemudian ke atas adalah 3, sekian. Jadi ini tegak lurus nanti. Oke, itu gambar yang baik saja kalian ya. Nah, gitu. Elipsnya. Nah, tentu di sini adalah ya apakah 0,0 itu ya di sini itu ada di dalam region ini atau tidak gitu. Ada di dalam region ini atau tidak. Nah, kalau tidak ada di dalam region ini 0,0 ini melewati 0 lah, baik sumbu sumbu vertikal maupun horizontal itu kok melewati atau menembus sumbu itu, kalau nanti regionnya itu berarti tidak signifikan ya, baik di sini maupun yang di bawah ini. Ya, misalnya kalau nanti sumbu elipsnya misalnya begini nanti. Ya, misalnya begini, berarti di ini X1, ini X2 tadi, berarti untuk X2-nya tidak signifikan nanti ya. Karena dia ada di dalam region-nya 0. Ya, untuk X1-nya signifikan karena tidak ada tembus nolnya di region ini, region elip ini. Kalau misalnya ini nanti kalau digambar itu melewati ini atau tidak, atau ke bawahnya justru nanti nembus atau tidak gitu. Ya, karena bisa saja ini ke bawahnya ini nembus ya. Ya. Oke. Tapi gambarnya dengan baik ya, dengan skala yang pas ya, dengan skala yang pas. Tapi ini di sini ya, dengan menghitung ini, dengan membuat sumbu mayornya langsung dikalikan dengan eigenvektor ini, maka kita sudah otomatis bisa membuat dari titik originnya, seolah-olah ini origin ya. Ini adalah tadi D bar ya, D1 bar, di D2 bar ya. Ini titik originnya, bergerak dari situ sepanjang atau dengan ordinat ini 6,5 sampai dan 18, tapi bergerak dari originnya titik pusat, bukan dari sini, bukan dari 0,0-nya. Ya, tapi dari sini. Ya, kan positif ini, positif ke sana. Kemudian ini panjang setengahnya ke sana, kemudian bawahnya ditarik dengan cara yang sama, ya, dengan panjang yang sama. Kemudian yang ini ya kemudian dibuat elips. Jadi kita lihat nanti apakah regionnya itu menembus sumbu vertikal atau sumbu horizontal atau tembus dua-duanya. Ya, kalau tembus dua-duanya berarti itu tidak ada yang beda baik maupun baik di X1 maupun X2. Kita lihat. Tapi kalau selamat semuanya di sini ya, tidak ada yang melewati sumbu itu, maka harusnya adalah tolak Hanol signifikan.
Nah, ya, itu pengembangan materi untuk hari ini. Ya, adapun kemudian misalnya di sini ada juga ya eh, di soal-soal latihan misalnya, ya. Ini kalau dicoba, kalian coba bisa saja. Di mana halaman berapa ya? Ini kalau di buku ini pakai SAS, tapi SAS itu tidak ada license-nya kita. Dan saya nggak punya SAS. Ya, ini contoh soal latihan. Ya, ini yang tadi saya singgung tadi ya. Yang saya singgung tadi di sini. Ya, ada perbedaan antara uji hipotesis dan region confidence intervalnya. Kemudian ya, remove sampel 8 tadi disuruh ngapus tadi bagaimana hasilnya. Ya. Dan kemudian juga dilenkan ya, sudah dicoba. Ya, ternyata len tidak berpengaruh ya sama. Nah, kemudian untuk yang data berpasangan itu kalian bisa coba di sini. Nah, data ini ya, data ini. Kalian bisa coba data ini di latihan 6-17 ini. Ya. Nanti uji hipotesisnya ya, ini kalian baca. Ya, ini repeated measure. Jadi ingin melihat adakah pengaruh format itu berbeda ya, menghasilkan apa namanya dengan format Word dan format Arabic itu ya kesalahannya itu sama atau beda itu ya. Gitu. Atau kemudian misalnya kombinasi antara menulis secara kata-kata dan angka. Jadi Word itu kata-katanya, Arabic itu angkanya. Misalnya kalau Word itu 2 itu adalah 2, 4 itu adalah 4 ya. Gitu. Ini kalian baca dan nanti dicoba. Uji hipotesisnya bagaimana ya. Ya, saya kira sama dengan di soal contoh soal yang sebelumnya diberikan. Jadi di sini ada ya word different, word same. Jadi coba kita baca ini. Tabel 68 dikumpulkan untuk mengetes ya 2 model psikologi ya pada pengenalan angka gitu ya. Nah, apakah proses ya processing of number depend on the way of the numbers are presented. Jadi formatnya itu berpengaruh ya, Word atau Arabic ya. Atau kemudian apa? Yang sampelnya ada berapa ini? 32 ya, 32 sampel. Tapi diketik ya bisa ini, nggak ada waktunya ngetik ini ya. Nah ini ya, quick numerical judgment about the two numbers presented as either two number words or two single Arabics. The subjects were asked to respond same if the two numbers had the same numerical parity, both even or both odd, keduanya genap atau ganjil. Ya, atau beda ya, ada yang disebut itu genap, ada yang menyebut ganjil ya, tapi ini tes ya, tes psikologi itu ya. Jika dua number itu punya parity yang beda ya, tadi genap atau ganjil ya, jika beda maka different ya, itu berbeda. Nah, sebagian dari subjek ya itu di sign ya,
untuk menguji angka ya di Arabic digital, kemudian dilanjutkan dengan word-nya, dan sebagian tadi ya di-assign untuk sebaliknya ya. Maka kemudian hasil ukurannya ada di tabel ini, tabel 68. Nah, kemudian ini keterangannya, yang diukur itu adalah time-nya ya, waktunya itu ya. Waktunya sama atau beda ya ketika menyebutkan ya ini tesnya seperti apa saya juga belum terbayang gitu ya. Tapi yang diukur itu waktunya ya, waktunya itu sama atau beda gitu, ketika menyebut itu. Jadi yang diminta adalah tes ya, apakah menggunakan alfa 5% itu ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan efek ya, perbedaan pengaruh treatment itu. Treatment format Arab, format kata-kata ya, kemudian ada format Arab dan menyebutkan itu genap atau ganjil. Jadi gambarannya nanti seperti ini. Enggak bawa bukunya ketinggalan nih. Kalau ada bukunya enak ya. Ini kalau nggak ada bukunya ini jadi bolak-balik ke sini. X1 adalah word format, different parity combination. X2 adalah word format yang same parity combination yang sama. Kemudian Arabic format. X4 adalah Arabic format yang sama di sini. X1 adalah word different, X2 adalah word same, X3 adalah Arabic different, X4 itu Arabic same. Coba dibuat ini. Ini words different. Kemudian ini word same. Ini Arabic different. Ini Arabic same. Ini adalah X1, ini X2, ya, ini X3, ini X4. Nah, format hipotesis yang bisa dilakukan dari sini adalah ya, hipotesisnya apakah ya format itu menghasilkan kecepatan waktu yang berbeda. Ya, ada pengaruhnya ketika itu berupa kata-kata, itu berupa angka yang sama-sama. Kalau to vs 2 gitu ya, for vs 4 gitu ya. Oke, ini berarti adalah mu1 plus mu2 itu dikurangi mu3 plus mu4. Nah, kemudian bisa juga yang di sini paritinya berbeda. Ya, kalau genap dikatakan genap berarti sama, kalau genap dikatakan ganjil berarti berbeda. Ya. Kan bisa saja kalau tesnya cepat itu kadang-kadang ya bisa menyebutnya itu bisa salah gitu. Jadi ini adalah mu1 plus mu3 dikurangi mu2 plus mu4. Ataukah kemudian interaksi ya secara format dan secara tadi disebutnya kalau genap dibilang genap, genap dibilang ganjil ya. Kalau sama ya berarti genap dibilang genap, ganjil dibilang ganjil. Jadi ini adalah mu1 plus mu4 dikurangi mu2 plus mu3. Begini. Ini yang akan diuji.
hipotesis ini apakah sama dengan 0, 0, 0. Ya. Nah, ini tentunya harus dibuat ya matrik kontrasnya ya, C, matrik kontrasnya itu. Supaya nanti C dikalikan mu itu sama dengan ini bentuknya. Jadi C mu itu adalah nanti dibuat 1, 1, min 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, ya kan? 4, dan 1, min 1, min 1, 1. Ini matrik kontrasnya. Jadi matrik kontrasnya itu tergantung dari format hipotesis nolnya yang diuji. Ini kalau dikalikan mu1, mu2, mu3, mu4 itu sama dengan ini format hipotesisnya. Nah, ini sama dengan 0 ya. Vektor 0 ya, 0, 0, 0. Tentu ada 3 ya. Ada 3 ya. Kenapa ini? Nah, ini meskipun 3 kali 4, ini 4 kali 1 hasilnya tetap 3 kali 1. Ya, ini ya C mu-nya. Nah, karena ini yang mau diuji, maka estimatornya, ya estimator dari ini adalah tentu C X bar. Nah, ini adalah estimatornya. Di estimator dari ini. Sehingga kita kalau bekerja dengan data sampel, ya sampai ke tahap penghitungan statistik uji, ya statistik uji, ya maka ini akan jadi N dikalikan dengan ini C matriks ya, matrik kontras ini X bar ini ditranspos, kemudian C, kemudian S, tapi ini S different, bukan S different ya, bukan S different lagi, masih terbawa dengan yang tadi S ya, S dari matrik matrik data ya. Jadi yang tadi harus diketik semua itu. CSC transpose. Kemudian ini CX bar vektor. Ini adalah statistik ujinya, statistik hitungnya, kemudian statistik ujinya adalah N min 1, kemudian N min Q dibagi dengan N min Q plus 1, ini F, sorry ini Q min 1 ya, ini Q min 1, ini F Q min 1, Q min 1, kemudian N min Q plus 1, alfa. Ya, itu dengan cara yang sama dengan di materi yang diberikan itu. Jadi krusialnya adalah menentukan matrik C ini letak krusialnya di sini. Dan ini harus dipahami dengan ini dulu ya, dari sini dulu ya. Yang diminta itu apa gitu? Yang diminta adakah perbedaan format itu berpengaruh terhadap kecepatan, misalnya kecepatan waktunya antara format Word dan format Arabic. Ini berarti kan kita akan memisah yang ini. Berarti ini dikurangi ini. Ataukah penyebutan genap ganjilnya itu berbeda, antara yang berbeda dan sama itu ya waktunya juga berbeda gitu kan, yang diukur waktunya ya. Adakah perbedaan kalau genap ganjil itu ya, kalau dia sebutkan sama dan beda itu harus butuh waktu yang sama atau bagaimana gitu ya. Nah, ini berarti yang ini 1,3 dikurangi 2,4 atau kemudian interaksi ya. Nah, kalau soalnya misalnya nggak perlu interaksi ya, nggak usah, misalnya hanya diuji uji ya, lakukan uji hipotesis apakah format dan paritinya itu berbeda atau tidak. Berarti hanya 2 saja ini. Kenapa? Karena kita menguji 2 dan menguji 3 tentu hasilnya
hasilnya berbeda ya, hasilnya berbeda. Jadi titik krusialnya itu di sini. Maka kalau tidak ada petunjuk ya, petunjuk apapun ya sebaiknya dilakukan secara lengkap ya. Baiknya dilakukan secara lengkap. Baik masing-masing maupun interaksinya. Tapi kalau ada petunjuknya ya lakukan sesuai petunjuk. Nah ini repotnya kalau lebih dari 4 ya, misalnya 6 gitu, maka interaksinya jadi lebih banyak. Ya. Oke, saya kira cukup untuk pengembangan materi. Ini di luar, tentu saya tidak ulangi lagi yang saya sampaikan di materi sebelumnya supaya ada tambahan ya, dan harapannya ya harapannya nanti kalian bisa berlatih soal-soal UTS. Saya top dulu. Ya. Ya, kalian berlatih soal-soal UTS ya, dengan berlatih maka saat UTS nanti kalian akan lebih mudah. Intinya malah adalah berlatih ya, berlatih dan memahami tadi. Oke, jadi kalau ada perbedaan tadi, perbedaan uji hipotesis dan confidence intervalnya, ternyata salah satu penyebabnya adalah outlier. Salah satu penyebabnya adalah outlier. Jadi kita mesti harus mengecek data begitu. Tapi di transformasi ternyata juga tidak memberikan hasil. Tadi waktu di transformasi di Bonferroni-nya kecil ya, signifikan ya. Ada yang tidak melewati 0 ya tadi waktu di transformasi. Ya. Iya, Pak. Nah, berarti transformasi untuk Bonferroni-nya bisa masuk, tapi untuk yang simultan confidence intervalnya masih tetap berbeda dari hasil uji hipotesisnya ya. Kenapa demikian? Ya masing-masing teknik kan punya hasil yang tidak bisa harus dipaksakan sama gitu. Memang untuk Bonferroni dia lebih kecil, intervalnya lebih kecil, lebih pendek. Lebih pendek dia memungkinkan untuk lebih tidak melewati 0 kan, lebih pendek dia. Tapi kalau lebih panjang dia malah bisa mencakup 0 akibatnya begitu ya. Lebih pendek intervalnya pakai Bonferroni. Tapi umumnya digunakan simultan confidence interval. Umumnya. Iya, Pak. Kalau terjadi kejadian seperti itu, baiknya berarti dihilangkan Iya, ya outlier-nya aja, Pak. Sebaiknya outliernya ditangani dulu ya. Kalau outlier itu menyebabkan terjadi analisis yang membingungkan, itu outliernya mesti ditangani dulu. Dan ditangani itu tidak mesti harus dibuang, tidak mesti harus dibuang, ya. Tapi bisa saja tadi ditransformasi kalau bisa. Kalau tetap juga nggak bisa ditransformasi, biasanya ditrim ya, ditrim. Ditrim itu apa? Dipotong ya, outliernya itu dipotong ke angka maksimum di variabel itu. Ya kan? Ya kalau dibuat begini, yang mana tadi? Yang outlier itu yang X2-nya ya. Ya kan? Yang X2. Yang di sini yang X2 itu outlier ya. Nah, outlier itu bisa dideteksi dari box plotnya ya misalnya. Dari box plot dari ComLab itu ya. ComLab. Misalnya kita box plot. Oh, ComLab yang variabel kedua ya. Variabel kedua ya. Oh, ininya nggak mau dia. Kurang besar katanya. Segitunya dia ya. Kurang besar. Tapi harusnya kalau tanpa begitu juga mestinya mau ya, mestinya mau nih. Mestinya mau. Nah, ini ya. Ya.
Ini loh outliernya di sini nih ya. Di data 1 ada outlier Kelihatan, Pak. 1. Ya, Kelihatan nggak? screen-nya belum, Pak. Oh, share screen-nya belum. Ya Allah. Kayak gitu sih ya. Share screen-nya belum. Udah kelihatan? Udah, Pak. Ya, ini yang saya maksud ya. Yang saya maksud ini outlier. Nah, ini Anda potong cara mengatasi outlier yang tidak harus dibuang, kan saya yang dibuang. Ini Anda potong, Anda masukkan di nilai maksimum setelah outliernya di sini. Ya pakai sintak ya, pakai sintak aja gitu ya. Nanti akan lebih baik dibandingkan Anda buang. Kalau Anda buang itu mencabut data, ya. Mengamputasi observasi. Tapi kalau misalnya ini itu adalah tidak boleh tidak ada, ya artinya harus ada, ya maka transformasi pilihannya gitu ya, transformasi pilihannya. Jadi kalau itu harus ada. Tapi kalau itu boleh dicabut ya, itu saya kira lebih bagus di trim ya. Di trim itu dia angkanya dibuat maksimal setelah outlier itu. Jadi di sini di batas ini ya. Interquantile ringnya di sini nih. Oke. Gitu ya. Azam ya. Mau tanya lagi, Pak. Ya. Kamu Terkait, tanya tapi kamu sembunyi ya. Tanya jangan sembunyi lah. Tanya kok sembunyi. jadi untuk Masih sembunyi kamu. gimana, Pak? Gambarnya nggak ada. Dihidupin dulu kameranya. Udah, Pak. Hah? Kok sudah? Nggak ada itu, sembunyi kamu. Coba dibuka kameranya. Udah, Pak. Saya on cam, Pak. Masa nggak kelihatan, Pak? Enggak kelihatan. Coba yang lain kelihatan enggak? Astagfirullah. Saya udah on cam sih, Pak. Pencet kali F8 coba pencet F8. Ini ya. Oke, mau nanya apa kamu? Udah kelihatan, Pak. Sudah, ini kelihatan ganteng. Ya. Itu, Pak. Sebenarnya dari teman-teman juga sih, Pak. Mau nanyain berkaitan mengenai UTS. Itu modelnya itu kita mengerjakan manual atau nanti ada penggunaan R atau gimana, Pak? Iya. Kalau sebelum-sebelumnya ini belum saya rapat ke dosen-dosen yang lain ya. Nanti dirapatkan dulu ya. Kalau sebelum-sebelumnya boleh menggunakan laptop. Paham maksudnya? Kalau menggunakan laptop apa yang terjadi? Ya boleh menggunakan macam-macam ya. Menggunakan laptop ya boleh menggunakan R, menggunakan Excel, boleh menggunakan Word. Boleh juga kalau kalian mengerjakan soal dengan menggunakan Microsoft Word misalnya, boleh juga. Silahkan ya. Nggak harus pakai R, nggak harus. Pakai Word juga boleh. Bisa kita pakai Word. Atau Excel juga boleh kan, nggak harus pakai R. Bagi yang belum bisa R gimana misalnya ya, pakai yang lain juga boleh, silahkan. Nggak harus pakai R, nggak harus. Tapi memang kalau saya sudah ini saya dulu bisa banyak ya, bisa apa namanya SAS, bisa macam-macam, bisa SPSS juga. Tapi sekarang nggak suka saya pakai SPSS ya, nggak begitu suka. Ya, sukanya pakai R. Sehingga ketika ketika apa-apa ya R, saya selalu menggunakan R. Jadi kalau menggunakan sintak jangan coba-coba selain R kalau dengan saya ya. Kamu kirim sintaknya pakai Python nggak saya koreksi nanti. Saya nggak mau kan gitu. Ya kan, misalnya saya bisanya Python Pak ya itu ya, tapi saya ngoreksinya kalau misalnya itu berupa sintak ya saya akan koreksi yang menggunakan format R, format R gitu.
saya akan koreksi. Tapi kalau Python saya biarin aja kan. Tuh. Tapi kalau tidak harus sintak, misalnya output ya silakan nggak masalah. Pakai SPSS boleh, pakai yang lain tuh if use juga boleh, yang lain. Silakan nggak masalah. Ya. Tapi kalau nanti berupa sintak, saya maunya pakai A. Kan asik itu soalnya sintak semua kan, soalnya jawabannya sintak semua kan gitu ya. Misalnya untuk yang kelas KS, misalnya soalnya itu jawabannya sintak semua. Kirimannya jadi R script aja gitu ya. Nah, gitu kan. Tapi bagi yang nggak bisa programming ya keringat dingin gitu ya. Ya tentu nggak sama. Soal misalnya kalau dibuat R script ya nggak sama dengan yang dicantumkan di kuliah ya. Mesti ada modifikasi ya. Mesti ada dimodifikasi yang seperti apa modifikasinya kan gitu ya. Ya kan. Ada yang lain? Mau nanya apa lagi? Ya, kerjakan soal UTS ya tahun yang lalu soal UTS-nya dikerjakan, dipastikan semua dikerjakan dan semua mengerjakan dan semua bisa. Oh ya Pak, materi terakhir kan belum disampaikan. Ya, materi terakhir disampaikan minggu depan sekaligus ya. Tapi biasanya mahasiswa kalau udah diberikan challenge seperti itu dia akan belajar mandiri ya dan bisa ya. Yang penting ininya diberikan, kuncinya dulu dikasih, kemudian lari sendiri ya mahasiswanya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Pak izin bertanya Pak. Ya, Emir. Itu Pak yang dalam rumus simultan confident interval tadi, perhitungan C-nya itu dari C kuadrat diakarkan aja atau ada dibagi N dalam akarnya Pak? Iya, sebenarnya yang dibagi N itu adalah ragamnya bukan C-nya ya. Yang dibagi N itu sebenarnya adalah unsur ragamnya. Ya, itu sebelumnya itu ada kaitan dengan materi sebelumnya. Jadi gini. Waktu jelasin univariat ya atau multivariat lah gitu ya. Itu kan seringnya begini ya. Ya. Bahwa X itu kan mengikuti normal, ini dasar ini mu sigma kuadrat. Kan gitu ya. Ya kan? Kemudian X bar itu mengikuti normal mu sigma kuadrat per N. Jadi yang per N-nya ini karena kita menggunakan X bar. Ya kan? X bar kalau kemudian dilanjutkan ke kalau sigmanya diketahui nanti Z kuadratnya ya K square. Atau Z-nya misalnya Z-nya ini adalah X bar min mu per sigma per akar N ya. Ya kan? Sigma per akar N kan? Kan sigma per akar N ini. Karena Z akar dari ini. Ini adalah normal 0,1. Jadi yang dibagi N itu adalah sigma per akar N. Kalau ini kuadrat, kan jadi X min mu kuadrat dibagi sigma kuadrat per N. Jadi yang sebenarnya yang dibagi N itu nempelnya di ragam. Maka kemudian kalau dibuat confident intervalnya itu X bar plus minus apa? Z alfa per 2. Ya kan? Akar dari apa? Ragam kuadrat per N. Ya kan? Sama dengan 1 min alfa. Jadi yang nempel N-nya itu di sini, bukan di sini. Ya. Ini kalau pakai Z kuadrat. Kalau pakai T kuadrat yang pakai multivariat kan berarti peluang dari X bar tapi vektor kan plus minus C. Ya, ini akar dari SII per N. Jadi yang nempel N-nya itu di sini bukan di sini. Meskipun ini dari C kuadrat. C kuadrat itu apa? Statistik uji ya kan tadi N-1 kali P dibagi N-P. Ini F pakainya, F tabel gitu ya. Alfa. Ini C kuadratnya.
Jadi kalau orang menulis misalnya ini 1 min alfa, orang menulis misalnya ini yang benar. Ya, tapi kemudian orang menulisnya misalnya P X bar plus minus akar C kuadrat per N misalnya, ini SII misalnya, kan sama saja sebenarnya. Sama saja nih. Atau kemudian kamu N-nya kamu masukkan ke sini juga boleh. Ya. Kan tapi ya itu hanya tulisan saja kan. Ya, X bar plus minus. Kadang-kadang saya menemukannya juga begitu gitu ya. Saya menemukan juga begitu. Ini C per akar N gitu. Nanti kemudian di sini adalah akar dari SII ya. Saya juga menemukan seperti ini gitu. Ya nggak apa-apa, jangan bingung. Ini bukan untuk C sebenarnya, tapi ini adalah nempelnya di ragam. Ya, sebagaimana ini dari asli. Ini adalah statistik uji. Tadi kan? Ini juga statistik uji di sini. Yang per N bukan Z alfa per 2-nya, tapi sigmanya. Ini sama ini posisinya nih. Posisinya adalah namanya adalah di sini tuh namanya distribution sampling distribution. Jadi distribusi dari X bar ini loh. Ya kan? Nah, ini karena ini vektor kan nih. Ini vektor kan. Kalau ini X bar saja ini distribusi dari X bar ini. Adalah ini. Tapi menggunakan kriteria normal standar akhirnya kan plus minus ini. Jadi ini nanti masuk ke sini. Nah, ini C-nya masuk ke sini. Jadi bukan yang per N-nya itu nggak ada hubungan dengan C, nggak ada hubungan. Tapi nempelnya adalah di ragam. Ya, meskipun nanti jadinya A misalnya, ada vektor A, ada S, A lagi misalnya. Tetap ini per N-nya juga ada di sini nih. Ini C-nya juga tetap di sini, nongkrongnya di sini ya. Ini plus minusnya. Tapi kalau Anda tulis di C per N ya yang penting paham, yang penting tahu itu sebenarnya nggak ada kaitan dengan C di sini, tapi dia adalah kaitan dengan di sini. Kenapa per N? Karena rata-rata gitu. Ya, rata-rata. Kalau nggak rata-rata ya nggak per N. Ya. Misalnya apa kalau nggak rata-rata? Total misalnya, penduga total misalnya kan nggak per N dia. Ya kan? Peluang dari total gitu ya. Jadi X ya, total, tapi ini X total ya, plus minus nanti Z alfa per 2. Ini akar dari SII gitu atau sigma kuadrat. Akar sigma kuadrat nggak ada per N-nya. Kalau ini bukan rata-rata, tapi kalau ini rata-rata karena sebaran X bar itu adalah ini dan normal standarnya adalah ini, maka jadinya per akar N kan bisa naik ke atas jadi akar N kali ini ya. Ini kan bisa ditulis juga akar N dikalikan X bar min mu dibagi sigma. Ya kan gitu. Ya kan? Ini juga sama. Pak, ini beda sama ini. Sama aja nih. Hanya penulisan saja nih. Oh, kalau gitu akar N miliknya X bar min mu. Enggak, ini akar N itu sebenarnya miliknya sigma. Ya, karena di sini tadi ya ininya apa namanya sumbernya ya, sumbernya di sini. Paham enggak, Emir? Iya, Pak. Kemarin Ya. bingung soalnya sintaksnya beda dengan yang kemarin. Oh, ternyata di situ. Terima kasih, Pak. Ya, sintaknya beda. Yang urusan yang ya. Yang kemarin itu di C-nya gitu, Pak, dibaginya. Oh gitu. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Tadi kan ini kan ditulis di sini juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting kita tahu bahwa N itu miliknya S. Jadi kadang-kadang ya ini namanya teman, ini namanya pasangan ya kadang-kadang ke temennya, tapi teman yang sama, laki-laki ke laki-laki. Tapi ngobrol saja gitu ya kadang-kadang. Tapi sebenarnya dia adalah miliknya S. Untuk yang lain semuanya juga begitu. Nah, ada lagi mau nanya? Enggak apa-apa, tanya aja. Mumpung masih ada kalian sedang ada kesempatan bertanya. Nanti kalau ujian kan saya yang nanya gitu. Gimana ini yang nanya siapa? Asti, Pak. Enggak ada orangnya. Asti, Pak. Oh ya, Asti, udah kelihatan. Ya.
Yang di satu populasi kan Pak, kalau misalnya N-nya besar itu UJF-nya diganti dengan chi-square kan Pak? Kalau apa? N-nya besar. Iya. Ya, kalau N-nya besar itu F-nya diganti ragamnya diketahui atau tidak. Kalau Tidak. ragamnya tidak diketahui, ya kalau N-nya besar, ya boleh pakai chi-square, boleh. Itu Seperti berlaku untuk di berpasangan juga Pak? iya, berlaku dong ya. Berlaku. Jadi N-nya 100 misalnya ya pakai chi-square. Enggak pakai uji statistik, ujinya kan bagi Z kuadrat ya, bagi Z kuadrat. Rumusnya sama ya, hanya saja statistik ujinya yang beda. Ya kan? Ada ketentuan N besarnya itu enggak Pak, berapa? Ketentuannya kalau N dikatakan besar, kalau untuk multivariat ya. Kalau untuk univariat kan kalau satu variabel itu 30, itu ada beberapa referensi seperti itu. Ya di atas 30 itu udah besar. Kenapa? Karena derajat bebas T yang di atas 30 itu mirip dengan sebaran normal gitu. Kalau dibuat apa namanya? dibuat plotnya ya, dibuat plotnya itu mirip dengan sebaran normal. Kalau derajat bebasnya 30, misalnya N-nya 30 berarti derajat bebasnya kan 29. Ya kan? Coba aja di sini. Oh. Coba-coba kan tidak ada salahnya. Namanya juga coba-coba. Ya kan? Kita mencoba ya dengan kita cari F tabel ya. F tabel 0,95 gitu ya. Derajat bebasnya 30. Ini bukan T, ini F. T. Ini berapa F nilai tabelnya? 1,69 sekian-sekian ya. Ya, kalau kemudian kita cari derajat apa namanya Z alfa per 2 ya, Z alfa per 2 itu dengan apa namanya niki T 30 ya. Kalau dengan Z apa ini? Apa kalau Z apa? Z ya? Inom gini. Kinorm. Iya. Ya, kinorm 0,95. Sama enggak? Hampir sama. Ya, kalau ini derajat bebasnya dibuat 100 misalnya. 1000. 66 sekian-sekian ya. Tetap juga masih jauh ya. Tapi kan mulai mendekati ini, mulai turun dari 1,69 sampai 1,66. Ya 1000 misalnya. Nah, oleh 1000 udah mulai 0,1,64 ini ya. Jadi kan 30 masih sebenarnya masih jauh juga 30. Tapi itu namanya pendekatan ya, pendekatan. Nah, kalau multivariat normal yang jangan 30 karena variabelnya kan lebih dari 1 ya. Saya kira nggak pas kalau Anda 30 sudah langsung pakai Z. Ya, udah langsung pakai chi-square gitu. Ya kan? Saya kira kalau multivariat normal untuk multivariat ya, itu N-nya jauh-jauh lebih besar dari P gitu ya. Jadi kalau 30 paling tidak kalau ada dua variabel ya 2 kali lipatnya gitu ya. 60 gitu. Memang nggak ada ketentuannya itu N30 sendiri itu juga kurang kuat sebenarnya ininya. Apa itu referensinya juga kurang kuat ya. Karena masing-masing karakter data itu bisa beda-beda gitu. Jadi kalau dilihat di sini pun kalau nilai peluangnya pun ya nilai apa kritisnya pun ya ternyata derajat bebasnya sampai 1000 itu baru sama dengan Z. Kalau masih 30 masih
titik kritisnya ini kan titik kritis sih. Ini kan titik kritis ya. Jadi masih lumayan masih beda. Dengan ini yang sama ya dengan titik pusat sama 0. Ini titik pusatnya 0 ini antara T dan normal standar ini titik pusatnya sama-sama 0. Tapi kan ininya beda kan gitu ya. Titik kritisnya kan beda. Memang karena ininya beda apa namanya itu plotnya. Tapi berhimpit. Ya, makanya kalau berhimpit itu dikatakan akhirnya ya sudah didekati gitu ya. Nah, kalau repot kan kalau Anda pakai ini ya. Pakai tabel yang begini ya. T-tabel ini. T-tabel. Itu biasanya hanya disediakan sampai 30 itu biasanya yang T. Ya enggak? Makanya kalau dulu-dulu itu udah nyerah kalau udah di atas 30 udah dianggap normal gitu ya. Normal standar kan enggak perlu pakai N. Ya kan? Nah, di sini. Ini ada T nih ya. T. T alfa. Banyak kan. Nah, 120 sampai tak terbatas. Tapi hati-hati ya. Ini satu arah apa dua arah ya gitu ya. Nah, tadi yang alfanya ini adalah alfa satu arah. Ini alfa satu arah. Alfanya di sini. Yang nilai peluangnya itu adalah peluang dari mentak hingga sampai batas titik kritisnya itu, ya, gitu. Jadi dari mentak hingga sampai di sini itu luasnya ini, luasnya 1 men alfa itu. Jadi yang tadi 95%. 1 min alfanya 95%. Ya. Gitu. Bukan dari sini alfanya, bukan ya, dari sini. Jadi mentak hingga sampai kritis, titik kritis. Integral dari mentak hingga sampai titik kritis. Oke, gitu Asti. Jadi kalau dikatakan berapa ininya, pastinya nggak ada, pastinya nggak ada. Itu masih approximation ya, masih pendekatan. Ya umumnya ya di buku-buku referensi biasa itu 30 untuk univariat. Untuk univariat. Tapi untuk multivariat nggak bisa, nggak cukup. Kalau N-nya 30, kalau P-nya variabelnya ada 10, wah kecil sekali itu. Ya, sangat kecil itu 10 dengan banyak variabelnya 30 N, banyak variabelnya 10 itu sangat kecil sekali itu N-nya, ya. Gitu. Kalau untuk univariat oke. Masih bisa lah ada ini petunjuknya. Ya, dan di sini kan tidak perlu bingung Anda menggunakan T berapapun kan masalah di sini kan. Ya kan? Nah, Chi-square juga bisa ini ya. Chi-square itu apa ya? Kalau nggak salah ya. Ini juga bisa pakai Chi-square. Cari titik kritisnya juga bisa di sini. Ya, bisa. F juga bisa ya. Jadi nggak perlu rapat-rapat lagi ngeliat tabel kan. Dan tidak perlu rapat-rapat lagi harus interpolasi. Dulu saya itu waktu diajari interpolasi kan, ya, membutuhkan waktu yang lama itu mencari titik titik kritis di antara alfa sekian sampai alfa sekian. Di tabel hanya disediakan misalnya 0,05 dan 0,1. Di antara itu bagaimana? Itu interpolasi. Nah ini Anda bisa 0,87 aja masih bisa itu ya kan. Ini juga akan otomatis gitu ya. Jadi kalau F ya nggak perlu khawatir juga kan, F juga kan kadang-kadang kekhawatiran kan susah mencari titik kritis dengan dari F kan, mencari F tabel itu kan kadang susah ya. Ya kan? Tapi di sini nggak susah lagi, mestinya nggak susah lagi yang udah di sini. Ini sudah 1 min alfa P N min P. Ini nggak susah lagi. 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 Ini nggak susah l
Pak, jadi kalau gitu Pak, selama ragamnya tidak diketahui, kita boleh pakai F, boleh. Selama ragamnya tidak diketahui. Ya. Boleh pakai F. Gitu. Tapi kalau memang tadi besar sekali, boleh pakai K-square gitu ya. Boleh pakai K-square. Kalau besar sekali. Artinya boleh tetap pakai F dan boleh juga pakai K-square. Tapi kalau ragamnya diketahui ya pakai K-square. Gitu aja. Jadi aninya yang jelas itu ragamnya diketahui atau tidak. Yang jelas itu ya. Kalau besar kecil itu masih itu tadi masih pendekatan gitu. Tapi kalau ragam diketahui ya jangan pakai F ya, jangan pakai T, ya, pakai Z ya. Meskipun samanya kecil, loh ya, meskipun samanya kecil tetap pakai Z ya. Kalau ragam populasinya diketahui gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Sembunyi semua? Tuh. Kita kan tadi mulai 8:30, jadi jam 10 masih bisa, itu kan 1,5 jam masih bisa. Artinya maksimal diambilnya. Ada yang mau nanya lagi? Udah habis pertanyaannya kalian? Hah? Udah habis? Enggak ada lagi? Ada Pak, banyak Pak, tapi malu. Kalau malu ya sudah kan, nggak apa-apa ya. Atau banyak Pak pertanyaan, nanti saya bisa jawab sendiri ya. Ya nggak usah ditanyakan, kalau bisa jawab sendiri kok tanya ya. Kan, ya. Oke, kalau gitu nggak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah hari ini sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi pekan depan, pertemuan terakhir dan kesempatan kalian Mas bertanya lagi ya. Terakhir, setelah itu ujian tidak boleh tanya. Ujian tidak boleh tanya lagi ya. Nah, kalau sebelum ujian silakan kalau mau bertanya ya seputar materi kita ya. Oke, ini masih ada utuh. Oh, kenapa brojol 2 orang? Brojol 2 orang di sini nih. Ya, tadi waktu mulai genap 38, sekarang brojol 2 orang. Nah, saya nanti minta laporannya yang brojol 2 orang ini ya. Si siapa nih? Ya, PC-nya di kelas ini siapa? PC-nya siapa? Sita. Nah, nanti saya minta nama yang brojol nih. Ya, 2 orang. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi